Presiden Prabowo apresiasi kinerja 3 bulan pertama Kabinet Merah Putih. TNI AL gunakan 3 kapal amfibi bongkar pagar laut. Liga Champions Matchday ke-7, dominasi, drama, dan kejutan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Hang Tuah 2 dan SMA Hang Tuah 1 Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Kunjungan ini sebagai bentuk komitmennya dalam mengawal program unggulan Presiden Prabowo. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memantau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di SMP Hang Tuah 2 dan SMA Hang Tuah 1 yang berlokasi di Kompleks Seskual Cipulir, Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Gibran mengunjungi kelas-kelas saat para murid sedang makan siang dengan menu yang tersaji seperti nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk yang merupakan kombinasi makanan bergizi kaya nutrisi seperti serat, protein, vitamin, dan mineral. Wapres menekankan pentingnya memilih makanan bergizi seimbang, tidak hanya untuk menunjang pertumbuhan tubuh, tetapi juga untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan mencegah penyakit terkait pola makan yang kurang baik. Wapres Gibran berharap program MBG ini bisa menjadi langkah awal bagi perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih atas kinerja 3 bulan pertama pemerintahannya. Menurutnya hasil kerja yang dicapai sejauh ini sudah tepat sasaran dan mencerminkan kekompakan tim. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih atas kinerja selama 3 bulan pertama pemerintahannya. Presiden menilai capaian yang diraih sejauh ini menunjukkan hasil yang tepat sasaran. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyatakan dirinya tidak bekerja dengan target waktu tertentu. Presiden mengungkapkan kebanggaannya atas hasil kerja kabinet yang menurutnya telah mencerminkan kekompakan dan semangat kerja tim yang baik. Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan berbagai perbaikan untuk menyempurnakan kinerja pemerintahan. Prabowo optimis seluruh jajaran kabinet memiliki tekad yang kuat untuk memberikan hasil terbaik bagi rakyat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada di jalur yang benar dalam menjalankan mandat dari masyarakat. Kerja saudara-saudara sekalian, saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka pada 21 Januari 2025 membahas kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan akan menerapkan DHE 100% selama 1 tahun dengan insentif tarif PPh 0% bagi eksportir. Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta membahas kebijakan devisa hasil ekspor atau DHE. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengumumkan kebijakan baru yang akan memberlakukan DHE secara menyeluruh sebesar 100% selama 1 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan
bahwa eksportir akan menikmati tarif BPH 0% atas pendapatan bunga dari penempatan DHE sebagai upaya pendukung perekonomian nasional. Pemerintah juga akan merevisi peraturan terkait yang mulai berlaku pada 1 Maret mendatang. Namun tadi Bapak Presiden telah meminta untuk dilakukan penjelasan terkait dengan devisa hasil ekspor. Jadi terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100% untuk periode 1 tahun. Dan untuk itu pemerintah dan BI mempersiapkan fasilitas yang berupa tarif PPH 0% atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor. Kalau reguler biasa kena pajak 20%, tapi untuk DHE 0%. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa Komisi 2 DPR bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sepakat mengusulkan bahwa pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini nantinya akan dilaksanakan secara serentak pada 6 Februari mendatang. Usai penetapan kepala daerah, Komisi 2 DPR bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat untuk mengusulkan gubernur, bupati, wali kota akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan tersebut akan berlangsung di Jakarta dengan serentak pada 6 Februari mendatang. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hal itu berdasarkan ketentuan pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang bahwa Presiden berhak untuk melantik kepala daerah secara serentak. Dirinya juga menyebut momentum ini merupakan sejarah bagi Indonesia dengan kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden. Ya, Komisi 2 DPR RI bersama perwakilan pemerintah, Menteri Dalam Negeri, dan seluruh penyelenggara pemilu sepakat bahwa pelantikan gubernur, bupati, wali kota hasil Pilkada 2024 yang tidak ada sengketa perselisihan di Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Jadi baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota seluruhnya yang melantik Presiden. Dasar hukumnya adalah ketentuan dalam pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di mana Presiden sebagai kepala pemerintahan berhak untuk melantik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota secara serentak. Kami telah melakukan analisis hukum yang mendalam dan tadi rapat dilakukan dengan terbuka, transparan, publik bisa melihat bahwa secara yuridis kami tidak ragu sama sekali untuk mengusulkan tanggal 6 ini untuk dilakukan pelantikan serentak, dan saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya pilkadanya yang serentak, tapi pelantikannya serentak dan dilakukan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani resmikan ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI mengharapkan dengan ruangan baru ini dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Ketua DPR RI Puan Maharani resmikan ruangan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan ruangan BAKN adalah ruangan paling bagus di DPR. Lebih lanjut, Puan mengungkapkan ruangan baru ini bisa menambah semangat bagi kinerja di DPR ke depan. Puan juga mengatakan bahwa peningkatan fasilitas adalah salah satu hal bagi peningkatan kinerja secara bergotong royong, bagi peningkatan kinerja DPR secara kelembagaan. Ketua DPR Puan juga memberi dukungan penuh kepada BAKN untuk meningkatkan kinerja mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, sehingga sejalan dengan reformasi birokrasi dalam upaya perwujudan good government di Indonesia. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon juga menambahkan, kehadiran Ketua DPR RI merupakan bentuk perhatian khusus pimpinan kepada BAKN. BAKN siap memberikan kinerja yang baik untuk DPR RI. Dan menyampaikan memang tidak mengenal pejabat manapun dipanggil, dan selama bahwa ada temuan hasil dari pemeriksa keuangan maka bisa diperiksa lanjutan di
BAKN-nya di Malaysia. Tentu tugas ini mirip sama seperti BAKN Indonesia. Bahkan di negara-negara tertentu seperti di Inggris, di Amerika itu juga memiliki peranan penting. Nah, oleh karena itu Bu Puan hadir sendiri sebagai ketua DPR RI, komplit dengan para wakil. Saya kira ini bentuk perhatian khusus kepada BAKN, bentuk perhatian pimpinan DPR RI kepada BAKN. Sanas Hairus, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Ratusan personil gabungan dari Kementerian KKP, TNI Polri hingga nelayan membongkar pagar laut misterius di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembongkaran pagar laut dilakukan dengan menggunakan 3 kapal amfibi milik TNI AL. 3 unit amfibi LTV Marinir dan puluhan perahu diterjunkan ke laut untuk melakukan pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30 km lebih yang ada di wilayah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Ratusan pasukan khusus dari Kementerian KKP, TNI AL, Polri hingga nelayan ikut melakukan pembongkaran pagar laut misterius yang dinilai mengganggu aktivitas para nelayan saat hendak berlayar. Tak hanya itu, sejumlah pejabat negara seperti Menteri KKP, Menteri ATR, Menteri KLHK, KSAL, Kabahar Kampolri, serta Ketua Komisi 4 DPR RI turut menghadiri proses pembongkaran pagar laut tersebut. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum dapat memastikan pembongkaran pagar laut misterius ini akan dilakukan sampai kapan. Namun petugas menargetkan pembongkaran pagar laut ilegal ini minimal 5 km. Sejumlah bambu pagar laut akan dijadikan sebagai barang bukti untuk berlangsungnya proses hukum. KKP itu sekali langsung melakukan penyegelan, punya waktu 20 hari untuk dia mencari siapa sebetulnya melakukan pemadaman. Tapi karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut, maka kita sepakat secara bersama di sini, hadir di sini semua, supaya secara legal betul ya. Jadi kemudian mulai hari ini sudah dimulai beberapa hari yang lalu oleh Satuan TNI Angkatan Laut, tapi hari ini secara bersama-sama dihadiri oleh semua yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut di sini, untuk kemudian kita sama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan resolusi Partai Demokrat pada tahun 2025. AHY mengatakan partainya akan konsisten menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran. AHY mulanya menyampaikan peran Partai Demokrat di kabinet khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2024 dan Tahun Baru 2025 Partai Demokrat di Krakatau Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Selasa malam. AHY menyampaikan pembangunan di era Prabowo Subianto akan terus dilanjutkan. Ia juga mengatakan Prabowo berpesan agar pembangunan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Lebih lanjut, AHY menegaskan Partai Demokrat akan mensukseskan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sehingga bisa membawa Indonesia maju dan sejahtera. Bapak Presiden Prabowo Subianto tegas mengatakan bahwa pembangunan harus berdampak langsung pada setiap warga negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Partai Demokrat, mari resolusi kita 2025 ini, mari kita dukung dan sukseskan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Agar Indonesia makin maju, agar rakyatnya makin. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi perantara titipan dari Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Titipan tersebut ialah sebuah minyak urut yang diberikan kepada Prabowo. Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi perantara titipan dari Presiden ke-5.
Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto titipan tersebut adalah sebuah minyak urut yang diberikan kepada Prabowo. Ahmad Muzani memberikan titipan minyak urut tersebut kepada Presiden Prabowo pada pertemuan pekan lalu. Namun, Ahmad Muzani enggan menjelaskan secara detail soal titipan tersebut. Di sisi lain, Muzani juga belum mengetahui mengenai soal jadwal pertemuan Prabowo dan Megawati. Saya minggu lalu ketemu dengan Pak Prabowo, menitipkan titipannya Bu Mega namanya minyak. Minyak apa? Minyak apa tuh? Minyak urut. Ini beneran Pak? Beneran nggak Pak? Minyak goreng buat masak ya Pak? Kagak, minyak. Bu Mega punya untuk pekel-pekel titip ini. Sana Cyrus Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ketua KPK Setio Budianto mengungkap alasan ketidakhadiran saat sidang pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Ia menegaskan pihaknya tidak mengulur waktu, melainkan tengah mempersiapkan perlawanan pra-peradilan yang diajukan Hasto. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto memastikan pihaknya tidak mengulur waktu karena tidak menghadiri sidang pra-peradilan perdana yang diajukan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Dirinya beralasan tugas Biro Hukum KPK tidak hanya mengurus pra-peradilan Hasto Kristianto. Setio menegaskan tim Biro Hukum KPK harus mempersiapkan perlawanan pra-peradilan yang diajukan Hasto Kristianto. Mantan Irjen Kementerian Pertanian menyatakan bukan kali ini saja KPK meminta permohonan waktu, namun dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada hakim terkait pra-peradilan Hasto. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya terpaksa harus menunda sidang permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Persidangan itu ditunda karena pihak termohon, dalam hal ini KPK, tidak hadir. Ya, coba kita lihat kembali lah, kita kan tidak mengulur waktu. Artinya kan tugasnya Biro Hukum juga tidak hanya menangani masalah HK saja. Kemudian segala sesuatunya kan harus dipersiapkan. Tidak hanya sekedar datang bawa badan gitu ya. Kita harus menyiapkan dokumennya, kita harus menyiapkan segala alat bukti nanti yang akan disajikan dalam proses persidangan. Nah, itu kan bagian daripada persiapan untuk bisa menghadapi proses gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak tersangka. Ya, jadi dan itu juga bukan baru kali ini saja gitu. Beberapa kali ada gugatan pra-per itu yang kemudian dari KPK mengajukan permohonan untuk waktunya agar dirubah gitu. Jadi bukan karena sekarang saja, ya silakan saja kalau dari pihaknya mereka menyampaikan. Tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung bantu mengevakuasi jari tangan anak berusia 2 tahun yang tersangkut dalam engsel gembok pintu. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis lantaran sang anak menangis histeris dan sempat memberontak. Setelah 15 menit dibujuk dan dihibur oleh staf wanita, engsel gembok yang tersangkut tersebut akhirnya bisa dilepaskan dengan menggunakan alat mini grinder. Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung, Jawa Barat didatangi seorang warga desa Soreang, Kecamatan Soreang, dengan anak laki-lakinya bernama Fatan, untuk meminta pertolongan petugas agar dibukakan engsel gembok yang tersangkut di jari tengah kanan anaknya yang baru berusia 2 tahun Rabu sore. Petugas pun kemudian langsung bergegas membawa peralatan khusus berupa mini grinder, semprotan air, dan tang untuk membuka engsel gembok yang tersangkut tersebut. Dengan penuh hati-hati, petugas kemudian mencoba memotong sedikit demi sedikit besi engsel gembok yang tersangkut di jari Fatan. Proses penyelamatan pun berlangsung dramatis karena Fatan menangis histeris dan sempat memberontak meskipun dalam gendongan sang ayah. Setelah 15 menit dibujuk dan dihibur oleh staf wanita dan petugas damkar lainnya, engsel gembok yang tersangkut di jari Fatan akhirnya bisa dilepaskan. Peristiwa nyangkutnya jari pada engsel gembok ini bermula ketika Fatan tengah bermain bersama saudaranya dan lepas dari pengawasan. Setelah mendapati anaknya menangis karena jarinya tersangkut engsel gembok, keluarga Fatan lalu langsung membuka engsel gembok yang terpasang di pintu dan segera membawa anaknya tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran untuk meminta pertolongan. Saudara, terus anak saya tuh pegang-pegang pintu kunci itu, pas mau diangkat dimasukin gitu, dikeluarin nggak bisa, jadi sama tetangga dibongkar itunya pintunya langsung pintunya dirusakin gitu
langsung dibawa ke sini. Udah nggak ada lagi, yang paling utama yang di sini gitu, pemadam kebakaran Kabupaten Bandung. Udah berapa lama itu Pak kejebaknya tadi? Baru. Oh, baru ya. Baru Langsung ke sini Pak, langsung sekarang. kepikiran ke sini ya. Dengan adanya peristiwa ini, masyarakat khususnya para orang tua dihimbau agar lebih ekstra dalam mengawasi anak-anak. Terlebih yang masih berusia di bawah 5 tahun agar hal serupa tidak terjadi kembali. Membawa anak datang ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung, tangan anaknya terjepit sama kunci yang tadi udah dapat dilihat. Kurang lebih kita penanganan sekitar 15 menit karena anaknya masih kecil, memberontak terus, tapi dengan kesiapsiagaan kita, pengalaman kita untuk menyelamatkan masyarakat, alhamdulillah dengan waktu 15 menit kita bisa membuang kunci dari tangannya. Alhamdulillah terus selamat. Nah, untuk himbauan kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, awasi anak, jangan sampai terjadi seperti ini gitu kan. Ini juga kan tadi bukan tidak diawasi, karena namanya anak kan, awas saja bisa dimasukkan ke tangan, ke mulut, ke apa. Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, terutama ibu-ibu. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya, pemirsa, puluhan warga menggerebek sebuah warung yang berada di Jalan Haji Dimun, Cilodong, Kota Depok, lantaran kedapatan menjual obat-obatan terlarang daftar G. Inilah detik-detik saat puluhan warga menggerebek warung tersebut, di mana warung itu berkedok menjual sembako. Ketua RT setempat Gunawan mengatakan ia mengetahui penggerebekan ini atas laporan dari Karang Taruna setempat. Usai dilakukan pemeriksaan, ditemukan sejumlah barang bukti obat-obatan terlarang. Selain berkedok menjual sembako, warung ini pun berkedok menjual obat medis lainnya yang sudah kadaluarsa. Usai dilakukan penggerebekan, pengurus lingkungan setempat membawa penjaga warung berikut barang bukti ke Polsek Sukmajaya. Dia menjual obat terlarang. Saat itu saya dapat info dari anak Karang Taruna. Saya ditelepon, saya bilang, Pak RT, itu toko udah izin belum? Sudah. Kenapa? Saya bilang, ya soalnya dagang obat-obat, obat terlarang. Jadi siapa? Tramadol. Yang benar, iya, ada buktinya, ada. Tadi gitu. Udah, akhirnya saya pulang, karena kebetulan saya masih di Juanda, saya pulang, langsung ketemu dia, koordinasi. Pas sampai di rumah, langsung saya tegur. Saya tanya, "Ente jual apaan?" Masih pedagangan nih. Jualan sembako, Pak. Yang benar, dia bilang. Ya, Pak. Ya bohong. Ente jual obat-obatan ya? Bapak, yang benar. Ya, Pak. Ada tramadol gitu. Ya, Pak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.